Kalau lahan nggak usah saya sebutkan, alhamdulillah sampai sekarang ya sudah beli terus seperti itu. Ya, tapi ya hektaran, Ustaz? Ya harus hektaran. Ya minimum itu 150 hektar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di video ini di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tum. Apa kabar semua? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam, Pak Tom. Sahabat beriman, kali ini kita akan ngaji lagi dan nanti minta pencerahan lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu tentang akhir zaman. Nah ini sih akhir zaman ini Pak Ustadz. Ini kan sudah masuk kepada akhir zaman. Emang akhir zaman itu sudah dekat ya Pak Ustadz ya? Akhir zaman itu sejak zaman Rasulullah itu sudah akhir zaman. Iya, sudah masuk akhir zaman. Nah, kami mohon pencerahan nih dari Pak Ustadz ini. Bagaimana kita menyikapi akhir zaman ini dan nanti kalau terjadi misalnya kan sebelum dukhon itu termasuk akhir zaman ya Pak Ustadz ya, nanti bagaimana kita menyikapi dan apa yang harus kami lakukan ini khususnya kita berdua nih Bang Ji. Iya. Mohon pencerahannya nih Pak Ustadz, monggo Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya yang harus kita sikapi itu tidak akhir zamannya. Sejak zamannya Rasul itu sudah akhir zaman. Cuma akhir zaman yang lebih dekat dengan kiamat. Nanti yang ada namanya dukhan, yaitu bertebaran debu-debu di langit, kan gitu ya. Dukhan itu muncul, debu itu tidak muncul tiba-tiba, tidak. Tapi debu itu muncul karena turunnya asteroid ke bumi. Ada kejadian itu. Ada kejadian turunnya asteroid. Ini ribuan asteroid ke bumi, sehingga tiap kali asteroid itu masuk ke muka bumi itu dia akan sebagian tuh pecah, sebagian lagi tidak pecah. Nah yang pecah itu menjadi debu di angkasa. Jadi semua bumi di dunia ini terselimuti karena nanti masuknya ke semua negara, semua titik. Jadi semua akan terselimuti di situ. Nah di kondisi itu jelas listrik mati karena memang yang asteroid ini dipilih oleh Allah Ta'ala asteroid yang bermedan magnet sebenarnya. Jadi itu. Nah resikonya bagi kita manusia yang ada di bumi itu akan listrik mati. Semua negara pasti akan chaos. Semua negara. Jadi pimpinan itu nggak bisa merentahin nanti ada tentara yang jaga masih, kemudian polisi masih jaga. Insya Allah itu memang hari pertama, kedua jaga, ketiga jaga, tapi nanti udah mulai aneh. Dia nggak bisa naik kendaraan, bagaimana jaganya, kan gitu ya. Dia nggak bisa naik kendaraan, jaganya bagaimana. Kemudian nggak bisa, yang dari rumah nggak bisa kemana-mana. Komunikasi terputus. Komunikasi semua terputus, nggak bisa. Dia umumnya kalau memang yang ada di kantor itu dekat rumah, ya dia akan jalan kaki, tapi jalan kaki dia akan bingung, ini orang ngapain semua cari makanan, dia ke kantor. Ya, disiplin lah ya. Tapi Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, itu waktu dukhon asap menyelimuti bumi itu kan situasinya debu, gelap bukan ya? Debu itu gelap atau terang Pak Ustadz? Ya gelap. Gelap. Iya. Cahaya matahari terhalang. Jadi kayak malam terus gitu Pak? Ya kalau dibilang malam terus ya nggak seperti malam, tapi nggak bisa terang, gelap aja. Jadi kayak mendung, maghrib. Ya. Maghrib yang bukan terang ya, maghrib yang sudah mulai masuk malam seperti itu. Jadi karena tebalnya debu istilahnya. Nah tapi ya itu nanti akan
otak mereka akan menjawab sendiri sebenarnya. Jadi dia mau masuk kantor atau ngelihat ini pada cari, kamu ngapain cari makan? Ini anu, kan jadi chaos nanti semua. Jam tangan mati itu maksudnya. Walau-walam ya nanti kayaknya mati tetepan ya, karena itu kan bermedan magnet jadi semuanya akan berhenti diam. Semua termasuk ATM, termasuk orang-orang yang saat ini menumpuk uang umpamanya. Jadi itu ya percuma loh, uang itu nggak bisa wong yang umpamanya mau ke pasar, mau jualan ke pasar, motornya nggak bisa, mobilnya nggak bisa. Box umpamanya biasa ngirim nih yang supermarket itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan nggak bisa, supermarket dijarah pasti dijarah, udah pasti itu. Nggak mungkin bisa dihentikan, nggak mungkin. Jadi itu jelas. Kemudian bagi anaknya yang di luar negeri, udah say goodbye aja, itu yang terakhir. Karena nggak akan mungkin bisa akan ketemu anaknya. Iya, jelas itu udah. Dan di titik-titik pada waktu itu penerbangan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena pasti banyak semua, yang shutdown ya, istilahnya jatuh istilahnya. Jadi di situ chaos, pasti, sangat pasti. Nah, di situ yang dihadapi orang muslim adalah Dajjal. Jangan berani-berani orang muslim itu mau melawan Dajjal. Siapa yang hari ini orang muslim ada yang berani bilang melawan Dajjal, dia akan jadi anak buahnya nomor 1 dia. Karena sudah dilarang oleh Rasul melalui hadisnya. Jadi orang muslim dilarang untuk melawan Dajjal. Ya Ustadz, pada saat itu semua orang pasti ingin menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya. Iya. Tempat di mana-mana pasti juga kredit, Ustadz. Nah, menurut Ustadz, gimana caranya menyelamatkan diri maupun keluarga, Ustadz? Iya, jadi mulai saat ini memang saya bercerita, coba punya lahan, coba punya tim. Lahan dan tim. Kalau mamanya Haji J punya lahan, bisa ditanemin padi. Haji J udah nyiapin bibit padinya. Haji J nyiapin apa aja, pohon di situ, mau nangka kek, mau durian kek, pohon. Haji J punya tambak ikan untuk berapa bulan atau berapa tahun. Haji J punya ayam berapa puluh ekor atau berapa ratus atau berapa ribu. Ya, ini Haji J nih. Haji J ada istri, ada anak, ada saudara Haji J yang ikut di situ mengelola lah ya. Pertanyaan saya, kalau di sekitar Haji J itu banyak orang kelaparan, kira-kira orang kelaparan itu hanya cuma liatin ayamnya Haji J gitu? Enggak. Pasti ngerebut juga. Pasti ngerebut. Nah, di titik itulah seorang muslim itu akan mempertahankan kehormatan dan hartanya. Serta nyawanya. Nah, taruhannya pasti nyawa. Jelas itu chaos, jelas banget. Nah, disitulah harus ada tim. Tim itu harus menyediakan lahan, di mana di lahan itu ada yang jaga. Yang jaga kalau sekarang itu mirip seperti tentara. Nah, itu yang jaga seperti itu. Harus. Dan itu harus dikelola. Kalau enggak bisa. Karena orang akan masuk ke situ, ke lahan itu. Atau ngambil. Nah, di titik pada saat ada lahan, itu pun harus berpikir. Pada saat besok itu panas. Jadi tumbuhan seperti padi itu tidak akan tumbuh. Seperti itu. Jadi kalau tumbuhan yang seperti kayak semangka nggak bisa tumbuh dia. Karena dia akan mati dengan panas yang keadaan seperti itu. Nah, yang insya Allah itu masih hidup itu adalah tumbuhan yang berbentuk pohon. Pohon durian, pohon kelapa. Bukan yang merambat atau pohon perdu-perdu kecil, enggak. Nah, ini saya cerita mempunyai akar dalam. Iya, yang dalam. Pohon kurma, insya Allah masih lah, insya Allah. Yang kuat-kuat. Nah, di situ yang harus dipersiapkan. Dan juga harus ikut bela diri mulai sekarang. Karena kalau besok kalau punya lahan, kalau nggak bisa bela diri, nggak bisa main pedang, nggak bisa main ini, nggak punya panah, ya silahkan. Istilahnya walking dead itu akan terasa benar, tapi bukan walking dead ya istilahnya ya. Tapi istilahnya orang yang hidup yang nanti yang menyerang.
Oke. Tadi Ustadz bilang punya tim. Berarti kan kita kolektif nih. Istilahnya menggabungkan harta dari sekarang itu untuk menghadapi nanti. Nah, tempatnya itu Ustadz tertentu atau semau kita nyari Ustadz? Nggak bisa, ya harus tertentu, harus difikirkan. Kalau dalam hadis bilang panas, ya carilah yang dingin. Harus untuk meredam panasnya itu harus di tempat dingin. Kemudian sepertiga air itu diambil oleh Allah, tumbuhan dan juga hewan ternak itu diambil. Jadi banyak yang mati karena memang nggak bisa makan salah satunya. Panas dan kekeringan. Panas, kekeringan, nggak bisa minum, nggak bisa makan. Jadi harus berpikir seperti itu. Jadi istilahnya sumur pompa nggak kepake, bisanya sumur yang pakai tali. Itu sumur pompa yang kayak dragon. Ya. Pompa kodok. Ya kali masih bisa ya kali ya, tapi ya walau alam ya, nggak tahu ya. Dan itu memang harus disiapin beneran. Karena kalau nggak bisa. Itu nggak bisa. Harus punya tentara yang memang tega untuk memanah, tega untuk menjatuhkan orang yang memang mau itu. Dan itu memang di tim itu memang harus semuanya harus berjanji bahwa di sini semuanya mengelola lahan, ngikut dengan pimpinan yang ada di situ. Ikut ya, dibagi yang ngurusin lahan, ngurusin nanem, ngurusin sayur, ngurusin ikan, ngurusin ternak, ayam, unggas atau ternak kuda atau kerbau atau sapi untuk bajak. Kemudian bajaknya jangan pakai traktor kan seperti itu. Jadi ya cangkul itu. Nggak bisa. Kan nggak bisa. Makanya nggak mungkin. Kerbau ya. Pakai kerbau. Nah, disinilah yang harus difikirkan dan ada tentara yang di situ. Jadi yang ngelola itu juga harus latihan bela diri karena memang siapa tahu ada penyusup mau 10 mau 20 kan bisa diselesaikan. Tadi Ustadz bilang tempat yang dingin di Indonesia ini kan banyak gunung-gunung, Ustaz. Tempatnya tentu dataran tinggi, gunung-gunung dingin semua. Apakah semua tempat itu bisa, Ustaz? Bisa kalau memang mau. Di setiap tempat. Di setiap tempat dingin bisa kalau mau ya. Kalau mau ya. Dan berapa luas lahan itu kalau pertanian, pohon, tambak? Ya tergantung kan siapa yang mau ikut aja. Ya. Kolektif itu kan nanti kan didata, kemudian dihitung. Satu hari itu makan 2 kali, bukan 3 kali loh ya. Kalau pejabat sekarang itu kan makan itu kan diladenin dia, ya besok nggak bisa. Saya akan lihat itu pejabat-pejabat yang arogan itu. Besok kalau ketemu nggak saya ladenin. Kalau sekarang saya nggak diladenin ya besok nggak saya ladenin. Jadi itu harus dihitung. Umpamanya yang ikut itu umpamanya di situ itu ada 1000 kepala keluarga. 1000 nih. 1000 kepala mamanya ya, 1000 orang. 1000 orang. Di 1000 orang itu kan kalau dibagi 4 itu kan anak 2, suami 200. Istri berarti kan 250. Kakak. Anggap aja 200 kakak. Nah, ini harus mau bekerja semua. Nah, itu setiap kali makan, mamanya makan itu agak siang sama agak sore. Atau makan agak siang sama agak malam. Agak sore aja ya. Gelap. Agak sore aja ya. Kalau di sawah kan begitu ya. Nah, di situ nanti sela-selanya makan ketela atau makan ini. Jangan bilang, loh kan katanya nggak bisa nanam. Nah, kalau orang pinter dia harus punya pasokan sendiri. 1 tahun, karena 1 tahun itu nggak bisa nanam. 1 tahun. 1 tahun itu nggak bisa nanam. Persediaan harus makanan. persediaan makanan. Untuk 1000 orang 1 tahun. Hitung sekarang. Besar. Nah, itu namanya pintar. Dihitung. Nah, dihitung aja nanti makannya ikan, makan ayam itu ya jarang-jarang karena ayamnya telurnya kan jarang. Jadi jarang. Hanya sudah stres saya. hanya pejabat di lingkungan kampung itu yang boleh makan ayam. Ayamnya tidur terus saat karena gelap nih, nggak ada matahari. Ayamnya nggak bisa ketamcit sih yang jelas sih. Ya. Jelas itu. Jadi seperti itu. Itu harus dihitung. Berarti sehari itu 2000 ikan yang harus diambil, ikan yang siap saji. Jadi paling tidak ikan itu kan segini, Ci. Nah, segini untuk 1000 orang berarti sehari itu 2000 ikan.
segini. Berarti 2000 kolamnya semuanya Kan gudang dulu nih sebelum ada 2000 ikan itu dilihat, ikan itu besar kira-kira berapa bulan? 3-4 bulan. Hitung, berarti antara 3-4 bulan. Kan gitu. 2000 kali sebulan itu 30 kali 4 bulan. Jadi berapa? 2000 kali 30 berarti berapa? 60. 60.000. 60.000 kali 4 berarti 240.000 ikan yang harus disiapin. Berarti kan harus menyiapkan lahan itu jumlahnya berapa. Makannya bagaimana. Nanti kalau mamanya punya gudang, makannya apa dulu? Ketela atau labu atau jagung, itu disiapin semua di situ. Nah itu namanya bitar. Dia mensikapi, tidak hanya cerita besok Tuhon itu yang berperang itu, nanti Al-Mahdi nggak usah cerita perang dulu, hidup aja susah. susah itu. Belum masaknya nih, alat masak memasak. Nah, alat masak. Sekarang mau masak apa? Masak makan beras. jagung mentah dimakan, dibakar masih bisa, oke. Kan gitu. Makanya yang harus dilakukan adalah nanam pohon yang bisa untuk masak sehari-hari apa? Kelapa, itu harus. Kenapa? Kelapa nanti ada yang diambil untuk masak, yang diambil untuk minyak, minyak untuk goreng nanti kalau udah kalau udah pekat nanti untuk penerangan seperti itu. Itu jalur itu harus difikirin. Kalau ambil minyak jarak kesulitan nanti kesulitan bikinnya kan gitu. Bisa tapi prosesnya kesulitan. Wow, ini sudah maunya hidup sama ibadah. Sudah gitu aja. Bukan mau pinter-pinteran istilahnya. Pinter-pinteran mau neliti minyak jarak, mau dibikin sinar lampu yang udah nggak usah. Gitu udah nggak usah. Sekarang yang dicari itu adalah hidup sehari-hari untuk ibadah, udah titik. Dan kembali kepada kehidupan primitif kira-kira. Iya, kehidupan tradisional. Jadi yang nanti kita harus belajar memasak sehari-hari di Baduy, itu kan tradisional itu, atau di tempat ini. Iya, itu harus tungku. Kemudian air itu air minum dari mana? Itu harus dipikirin. Air mandi bagaimana, air minum bagaimana, kemudian air untuk mengairi sawah bagaimana, air untuk mengairi ikan bagaimana, semua harus di-setting. Nah, ini namanya sama seperti menghidupkan negara yang kecil. Seperti itu. Nanti ada yang uang nggak berlaku lagi udah. Nggak bisa ya Sebelumnya sudah berlaku untuk beli tanah, ya, beli lahan, untuk beli tanah. Saya kan waktu itu ya udah. Ya waktu sekarang ya sekarang harus beli tanah. Beli tanahannya. Iya. Kolektif itu ya. Iya. Kolektif istilahnya. Seperti itu. Haruslah kurang lebih seperti itu. Kapan walau alam. Cuma ya kayaknya dekat nih kayaknya. Dan kehidupan seperti itu berlangsung maksimum nanti dari Duhon itu sampai terakhirnya orang Muslim dimatikan semua kurang lebih antara 7 sampai 9 tahun. Insya Allah wallahu alam ya. Karena itu ada waktunya. Nah, di titik kita itu bisa makan nyaman, ingat ada Dajjal. Yang kedua Dajjal selesai Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu tidak ada umur matinya. selamanya Sampai kiamat. Jadi harus diingat itu. Jadi ada satu pengganggu lah istilahnya. Jadi harus diingat seperti itu. Jadi ini yang Ya'juj Ma'juj itu tinggi sekali. Kalau ibaratnya dulu mamanya Nabi Adam itu tingginya berapa, Ya'juj Ma'juj ya kurang lebih ya segitulah kurang lebih. Pemakan manusia, pemakan segala Ustaz. Pemakan segala Ya'juj Ma'juj, insya Allah seperti itu. Kalau Dajjal itu dalam bentuk apa Pak Ustadz nanti? Ya kalau Dajjal nanti ya wujudnya Dajjal yang seperti yang diceritakan dalam hadis itu. Jadi kayak manusia tapi dia bisa menghilang karena dia punya ilmu sihir yang paling tertinggi di dunia. Kecuali nanti yang bisa menyelesaikan adalah Isa Al-Masih, insya Allah ya. Insya Allah seperti itu. Anak buah Dajjal manusia. Manusia mana yang nanti diambil sebagai anak buah Dajjal? Kalau memang anak buah Dajjal itu yang diambil dari yang Muslim, itu adalah Muslim yang dia sudah musyrik kuat sekali. Kemudian arogansinya juga kuat dan juga termasuk yang punya ilmu. Jadi punya ilmu kebal, Muslim yang punya ilmu kebal, Muslim yang punya ilmu menghilang, kemudian Muslim yang punya kekuatan
tenaga yang sangat kuat sekali gitu. Itu termasuk nanti bisa diambil oleh Dajjal. Karena di tubuhnya ada anak buahnya Dajjal sebenarnya, cuma dia nggak tahu aja. Dia kan kelihatan Muslim aja, tapi kalau yang tahu ya tahu itu anak buah Dajjal semua. Wallahu alam. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang harus dipersiapkan adalah makan karena untuk ibadah. Karena bagaimanapun juga seorang Muslim pun kalau memang kita sendiri, kalau di luar bepergian, kita itu yang kita cari adalah gimana cara cari air untuk wudhu dan sholat. Kan kita gitu sebagai seorang Muslim. Nah besok itu kesulitan pasti. Karena air nggak akan mungkin didapat. Kalau di kota besar itu ya comberan nggak karu-karuan. Seperti itu. Dan sungai itu pasti mulai dikeringkan. Dan di situ pasti ya walau alam apa yang akan terjadi di situ. Apakah dia setiap hari minum air terus tidak makan? Dilihat aja, dicoba aja. Istilahnya dicoba aja. Dicoba aja, dilihat. Kalau umpamanya kita berpikir itu umpamanya anjing hanya dikasih minum, kemudian kalau dia badannya sudah mulai nggak kuat, kalau ada makanan atau bagaimana, jadi galak nggak dia? Hanya itu. Pasti galak. Galak. Manusia itu lebih gila lagi nanti. Jadi kalau dia nggak galak, mati dia urusannya sudah. Karena apa? Tubuhnya bisa disobek-sobek oleh preman-preman yang dia sendiri mudah untuk menggunakan pisau. Karena dia lapar, dia pasti membunuh. Daging yang dikira-kira daging, kayak kamu nih badannya gede nih, ini bisa disisat-sisat. Udah kurus nih Pak Ustadz sekarang. Udah kurus. Itu dilihat oleh besok itu, wah itu enak itu dagingnya itu gitu ya. Pak Ustadz lahannya di mana nanti kira-kira Pak Ustadz? Mau ditanya, udah dulu kalau mau daftar juga gimana? Kolektif gitu. Kolektif tenaga. Ya kalau lahan nggak usah saya sebutkan. Alhamdulillah sampai sekarang ya sudah beli terus seperti itu. Ya tapi ya hektaran, Ustaz? Ya harus hektaran. Ya minimum itu 150 hektar lah. Dan itu kan uang ya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan saya nggak ciri punya begini aja minta-minta, bukan ciri saya. Karena tangan di bawah itu tidak baik. Lebih baik tangan di atas. Itu harus kita pergunakan. Makanya kalau kita mau belajar tauhid lurus ya belajarlah seperti itu. Walaupun umpamanya dakwah ya jangan begini. Bagaimana caranya? Jangan begini. Mudah dikendalikan. Iya, akhirnya nanti akan mudah dikendalikan oleh orang yang ngasih biasanya seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kolektif, enggak, saya tidak menerima calon siswa lahan. Calon siswa lahan. Saya tidak menerima siswa itu enggak, saya enggak terima. Ya insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat ya, mengingat-ingat dukhon, karena ini kalau sudah lalai nanti akan lupa, sehingga Betul. Untuk mengingat dukhon itu sebenarnya adalah mengerjakan ketauhidan yang lebih kuat kepada Allah Ta'ala, iman dikuatkan, ketakwaan dikuatkan, amal soleh dikuatkan, belajar untuk tidak ujub, riak, sombong, apapun bentuknya. Insya Allah ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua, khususnya bagi diri saya dan keluarga. Sahabat beriman, demikian pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai dukhon. Nanti detailnya mungkin kita akan bicara lagi di video-video yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.